Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Kedoyan kelas 7. Kembali lagi kita belajar dengan mapel informatika bersama dengan Bu Anis Kurniawati. Nah, untuk pagi hari ini kita akan memulai materi baru mengenai menyaring berita palsu atau hoax. Nah, tentu kalian sudah pernah mendengar kata hoax sebelumnya ya, atau berita palsu. Nah, sekarang kita akan bahas sebenarnya berita palsu itu apa dan bagaimana cara menyaring berita palsu agar kita tahu mana berita yang palsu dan mana yang berita yang fakta sesuai dengan kejadiannya. Nah, mari kita simak. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih, informasi palsu atau hoax itu sebenarnya apa? Nah, hoax atau informasi palsu itu adalah berita bohong yang sengaja dibuat untuk disamarkan seperti layaknya kebenaran. Nah, contohnya seperti ini, misalkan ada berita nih, kemudian kita harus analisis dulu kira-kira berita itu benar atau tidak. Nah, ketika berita itu tidak benar, maka jangan disebarkan di sosmed kalau misalkan belum tentu kebenarannya. Jadi, hati-hati ya dalam menggunakan media sosial. Nah, kemudian untuk mencegah penyebaran hoax, pemerintah melalui Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika mengedukasi masyarakat melalui literasi digital. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu literasi digital? Literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang dapat diakses melalui perangkat komputer. Nah, sekarang fungsi dari literasi digital itu yang pertama adalah keterampilan teknik mengakses informasi, yang kedua merangkai informasi, yang ketiga memahami informasi, dan yang keempat menyebarluaskan informasi. Untuk memudahkan hal tersebut, maka dibuatlah namanya siberkreasi. Nah, sekarang siberkreasi itu apa? Nah, siberkreasi itu merupakan gerakan nasional untuk menanggulangi ancaman potensi bahaya terbesar yang sedang dihadapi oleh Indonesia, yaitu penyebaran konten negatif melalui internet seperti hoax atau informasi palsu, cyberbullying, bully di media sosial, body shaming. Body shaming itu adalah komentar jelek tentang bentuk fisik seseorang, dan online radikalisme, yaitu menolak idealis dari dunia maya. Nah, fungsi dari siberkreasi itu yang pertama, mendorong dimasukkannya materi literasi digital ke dalam kurikulum formal. Kemudian yang kedua, mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi penyebaran konten positif melalui internet dan lebih produktif dalam dunia digital. Kemudian yang ketiga, menyatu dalam seluruh organisasi, komunitas, masyarakat sipil, pemerintah, dan media. Nah, kemudian salah satu organisasi yang terbentuk dalam siberkreasi itu namanya adalah Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Nah, sekarang bagaimana cara mengenali berita hoax? Bagaimana cara mengenali berita itu palsu atau tidak? Nah, sekarang ciri-ciri dari berita hoax itu biasanya diawali dengan kata sugestif atau heboh. Nah, kemudian yang kedua, menyangkut nama atau lembaga terkenal. Yang ketiga, terdengar mustahil terjadi. Kemudian yang keempat, tidak muncul di media massa. Yang kelima, kita harus cek alamat website, apakah website tersebut valid atau tidak. Kemudian yang keenam, periksa halaman website yang menampilkan berita tersebut. Kemudian yang ketujuh, periksa apakah ada pesan untuk membagikan berita. Yang kedelapan, cek di Google terkait dengan berita tersebut. Yang terakhir, cek kebenaran gambarnya lewat Google Gambar. Nah, sekarang algoritmanya gimana untuk terhindar dari hoax, agar kita semua terhindar dari hoax? Gimana caranya? Nah, yang pertama, ketika kalian mendapatkan suatu berita di media massa, maka kalian harus mengerti dulu berita itu benar atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak, maka jangan disebarkan.
Kalau misalkan iya, kemudian kita harus tahu dulu berita itu ada manfaatnya atau tidak untuk kita, untuk orang lain. Nah, seperti itu. Kalau misalkan berita itu ada manfaatnya, maka sebarkan. Tetapi kalau misalkan berita itu tidak bermanfaat, maka jangan disebarkan. Ingat ya, ini algoritmanya. Jadi kalian harus tahu benar-benar ketika kalian mendapatkan suatu informasi, suatu berita di media massa, di media sosial, tolong hati-hati, jangan sampai berita tersebut, kalau misalkan itu hoax, jangan sampai disebarluaskan. Nah, untuk kalau misalkan kalian menemukan berita hoax, kalian dapat melaporkan berita hoax tersebut melalui website. Yang pertama ada aduankonten.id, kemudian yang kedua stophoax.id, yang ketiga ada cekfakta.com, dan yang keempat turnbackhoax.id. Jadi 4 konten ini, website ini bisa kalian melaporkan berita hoax, tapi ingat berita itu harus benar-benar hoax dan dilampirkan dengan fakta yang ada. Kemudian ini ada beberapa contoh dari berita hoax yang pernah beredar di masyarakat. Nih, nah coba kalian cari saja di Google berita ini. Ini sempat dikabarkan bahwa yang namanya Panji sang petualang itu pernah dikabarkan meninggal. Nah ternyata berita ini hanya hoax yang beredar di masyarakat. Nah ini coba dilihat. Nah ini tahun 2019 yang diupload oleh liputan6.com. Nah ini foto terbarunya, sempat dikabarkan meninggal digigit komodo, begini Panji. Nah ini dari Tribun 2017. Nah ini 2019 juga ada. Nah ini klarifikasi 2019 hoax figur publik meninggal. Nah ini, yang kabar terbaru ini juga yang bersangkutan sudah membuat klarifikasi bahwa beliau tidak meninggal. Ini diupload tanggal 26 Januari 2021. Jadi hati-hati terhadap berita hoax yang beredar di media sosial maupun yang beredar di media massa manapun. Jadi kalian harus tetap waspada, jangan sampai menyebarluaskan tanpa ada fakta kebenarannya. Begitu ya. Nah kemudian kalau misalkan kalian sudah paham materi ini, misalkan tidak paham silahkan ulangi lagi dari awal. Kemudian untuk biar kalian lebih memahami lagi, hari ini Bu Anis akan berikan tugas. Yang pertama, kalian harus catat dan rangkum materi ini di dalam buku tulis informatika kalian, ingat. Kemudian yang kedua, jawab pertanyaan di bawah ini dan tulis di buku kalian. Jadi pertanyaan ditulis kemudian plus jawabannya juga. Nanti kalau misalkan sudah tatap muka, Bu Anis akan cek. Nah pertanyaannya adalah, silahkan dibaca, difahami. Jika ada yang belum paham, belum mengerti, silahkan bisa tanyakan di grup WhatsApp atau bisa langsung chat Bu Anis. Begitu ya anak-anakku semua untuk materi menyaring berita palsu atau hoax pada pagi hari ini. Cukup sekian, silahkan tugasnya dikerjakan. Nanti kalau misalkan sudah, silahkan difoto, dikumpulkan di grup WhatsApp atau bisa japri ke Bu Anis. Begitu nggih. Demikian anakku sekalian, semoga kalian tetap semangat belajar, jaga kesehatan selalu, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Demikian anak-anakku, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.